Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nurul Rahma dengan NIM 20016005 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2020. Pada video kali ini, saya masih akan membahas mengenai keterampilan berbicara namun dengan topik yang berbeda. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah keterampilan berbicara dalam berwawancara. Nah, pada topik video kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, mulai dari pengertian wawancara, jenis-jenis wawancara, jenis pertanyaan dalam wawancara, serta praktek wawancara. Pengertian menurut para ahli. Menurut Robert Kahn dan Channel, wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Kojaraningrat, wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Lexi Jimoleong berpendapat bahwa wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dan yang terakhir, Danzig dengan pendapatnya, wawancara dipandu dengan rekaman pembicaraan atau tatap muka, percakapan di mana seseorang mendapat informasi dari orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang atau pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pendapat beberapa ahli. Sedangkan, secara umumnya, wawancara adalah suatu alat yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh suatu informasi dari orang lain yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan. Nah, itu tadi pengertian dari wawancara. Selanjutnya, kita beralih pada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis wawancara. Menurut Arif, tahun 2003, halaman 198, jenis-jenis wawancara terbagi menjadi 5. Yang pertama, jenis wawancara ditinjau dari segi pelaksanaannya. Yang kedua, ditinjau dari segi bentuknya. Yang ketiga, ditinjau dari segi tujuannya. Yang keempat, ditinjau dari segi situasi dan kondisinya. Dan yang terakhir, ditinjau dari banyaknya orang yang diwawancarai. Yang pertama, jenis wawancara ditinjau dari segi pelaksanaannya. Dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama, wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah wawancara yang dilakukan di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada respondennya, dan pada wawancara ini pertanyaan cenderung tidak tersusun. Yang kedua, wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan di mana pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan tersusun serta terperinci. Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, namun tetap dalam konteks pertanyaan yang sudah ia susun. Selanjutnya, yang kedua, jenis wawancara ditinjau dari bentuk wawancaranya. Dari bentuk wawancaranya, wawancara terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, interview. Interview adalah bentuk wawancara tanya jawab antara wartawan dan seseorang atau kelompok orang. Yang kedua, konferensi pers. Konferensi pers ini adalah pertemuan informatif antara wartawan atau pewawancara dengan seseorang atau pejabat
atau sebagainya sesudah ceramah atau perundingan konferensi. Dan yang terakhir, tanya jawab pengadilan. Tanya jawab ke pengadilan ini adalah salah satu bentuk dialog, wawancara, penyelidikan dengan tanya jawab dengan si terdakwa yang dianggap bersalah. Selanjutnya yang ketiga, ada jenis wawancara ditinjau dari segi tujuannya. Dari segi tujuannya, wawancara ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wawancara berita, wawancara psikologis, dan wawancara observasi. Wawancara berita adalah wawancara yang dilakukan untuk memenuhi fakta dalam sebuah berita. Contohnya, seorang reporter yang menanyakan bagaimana kronologis terhadap suatu kejadian yang akan ia jadikan untuk berita. Yang kedua, ada wawancara psikologis, di mana wawancara psikologis ini biasanya digunakan oleh beberapa direktur atau atasan untuk mewawancarai calon karyawannya. Dan yang terakhir ada wawancara observasi. Wawancara observasi adalah tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang digunakan untuk objek observasi, sehingga wawancara ini dilakukan sebagai argumen penguat hasil observasi yang dilakukan oleh pewawancara tersebut. Yang keempat, jenis wawancara ditinjau dari situasi dan kondisinya. Terbagi juga nih teman-teman menjadi dua. Yang pertama, wawancara mendadak dan wawancara direncanakan. Wawancara mendadak adalah wawancara secara spontan dan tidak direncanakan, sehingga pewawancara sebelumnya tidak ada janji dengan orang yang akan diwawancarainya, dan pertanyaannya ini cenderung tidak tersusun, sehingga wawancara mendadak ini kurang efektif untuk dilakukan. Selanjutnya ada wawancara direncanakan. Wawancara direncanakan ini adalah wawancara yang dilakukan di mana seorang pewawancara sudah direncanakan sebelumnya dan sudah ada janji dengan orang yang akan diwawancarainya, serta pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang direncanakan ini sudah tersusun sehingga lebih efektif dan lebih tergambar. Nah, itu tadi beberapa jenis-jenis wawancara. Selanjutnya kita beralih lagi pada topik yang ketiga, yaitu pertanyaan dalam wawancara. Jadi bagaimana ya pertanyaan-pertanyaan yang harus kita susun dalam melakukan wawancara? Secara umum, pertanyaan wawancara terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertanyaan pemanasan. Pertanyaan pemanasan adalah pertanyaan yang mengawali sebuah wawancara dan tentu saja setelah pewawancara membuka wawancara dan memperkenalkan diri. Tujuannya untuk menciptakan suasana akrab atau kekeluargaan dan menyenangkan, sehingga orang yang kita wawancarai tidak tegang selama berjalannya wawancara. Yang kedua ada pertanyaan terarah. Pertanyaan terarah merupakan pertanyaan yang sudah mulai mengarah pada topik wawancara. Misalnya, kita sudah mulai bertanya mengenai hal-hal yang menyangkut dengan topik yang akan kita wawancarai, seperti lingkungan. Dengan topik lingkungan, kita pastinya akan mewawancarai petani. Nah, kita mulai bertanya mengenai padi, sawah, ladang, ataupun sebagainya yang berhubungan dengan lingkungan. Selanjutnya adalah pertanyaan fakta rutin. Pertanyaan fakta rutin adalah pertanyaan yang biasa muncul dalam berbagai tanya jawab, misalnya pertanyaan yang menggunakan kata-kata 5W1H seperti apa pekerjaan Bapak sehari-hari, atau bagaimana perasaan Bapak ketika ada bantuan dari pemerintah namun tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu, atau sebagainya. Dan yang terakhir ada pertanyaan menggali. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengorek lebih dalam dan lebih banyak informasi yang
dan yang diwawancarai menjelaskan lebih detail. Seperti kita tadi menanyakan mengenai lingkungan. Yang kita tanyakan bagaimana keadaan sawah Bapak selama 6 bulan terakhir. Nah, si Bapak ini menjawab, sawah saya mengalami kerusakan. Kita gali lebih dalam bagaimana apa penyebab dari kerusakan tersebut dan bagaimana cara Bapak menanganinya, serta apa saja faktor yang mempengaruhi kerusakan tersebut dan sebagainya. Setelah mengetahui apa pengertian dari wawancara, jenis-jenis dari wawancara, serta pertanyaan wawancara, selanjutnya kita beralih kepada topik terakhir, yaitu praktik wawancara. Nah, teman-teman, dalam praktik wawancara ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum memulai wawancara. Sebelum memulai praktik wawancara, ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu beberapa aturan wawancara. Yang pertama, penanya harus mengenal pribadi narasumber. Caranya adalah dengan memperdalam pertanyaan pemanasan tadi, sehingga penanya akan lebih tahu bagaimana pribadi narasumber tersebut, dan wawancara akan berjalan dengan lancar dan enjoy antara penanya dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua, penanya hendaknya memperhatikan jalan pikiran atau hubungan logis antara pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh orang yang diwawancarai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Hal ini gunanya untuk mengarahkan jalan pikiran orang yang kita wawancarai sejalan dengan topik yang akan kita angkat atau topik yang kita jadikan sebagai bahan wawancara. Yang ketiga, penanya sebaiknya memberikan kuesioner. Kuesioner ini berfungsi agar orang yang kita wawancarai lebih terarah akan menjawab apa menyangkut dengan pertanyaan yang kita ajukan, sehingga jawaban dari orang yang kita wawancarai akan lebih terarah dan apa yang kita inginkan atau tujuan kita dari wawancara tersebut bisa tercapai. Dan yang terakhir, narasumber hendaknya membaca hasil catatan wawancara. Hal ini bertujuan agar wawancara tidak keliru dengan apa yang sudah dilontarkan oleh narasumber, dan narasumber juga bisa memperbaiki hal-hal yang menurutnya keliru untuk hasil wawancara agar lebih baik. Itulah pembahasan mengenai keterampilan berbicara dalam berwawancara. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.